Penggunaan teknologi NASA untuk hewan ternak itu bisa hanya menggunakan Fiterna dan juga dengan menggunakan paket untuk peternakan. Paket untuk ternak kita bisa gunakan Fiterna, POC NASA dan juga PPT Hormonic yang kemasan 100 ml. Hormonic khusus yang 100 ml. Kalau Fiterna 500 cc dan juga POC NASA 500 cc atau 500 ml. Nah, untuk menggunakan paket kita harus campurkan terlebih dahulu ketiganya menjadi satu wadah. Ini menjadi larutan induk untuk teman-teman gunakan kepada hewan ternak nantinya. Pertama kita tuangkan dulu. Boleh POC NASA dulu, boleh Fiterna dulu, atau boleh Hormonic dulu, silahkan. Yang penting nanti tercampur secara merata. Nah, ini kita pertama Fiterna dahulu, kemudian selanjutnya kita campur POC NASA menjadi satu ya. Nah ini warnanya kurang lebih sama, menyerupai kehitaman. Kemudian kita campurkan juga PPT Hormonicnya. Nah, jadi sebelum kita gunakan, apabila kita paketnya adalah Fiterna, POC dan juga Hormonic, kita harus campurkan dulu ketiganya. Kemudian ketika sudah tercampur ketiganya, kita harus siapkan tempat yang lebih besar untuk menampung yang sudah kita campurkan, kecuali teman-teman ingin langsung menggunakan. Nah, jadi kalau teman-teman hanya mempunyai misalnya peternakan skala kecil atau skala biasa, tentunya ini perlu disiapkan wadah dulu untuk penyimpanan selanjutnya, agar penyimpanan bisa menjadi lebih lama. Nah, selanjutnya kita simpan ke wadah yang lebih besar. Nah, jadi ini kita gunakan botol bekas, silahkan botol apapun. Ini adalah botol dari Tangguh Probiotik yang tempo hari masih ada. Apapun ya, boleh botol aqua yang 1,5 liter, boleh botol ataupun ember juga silahkan. Nah, ini biasanya teman-teman di lapangan sebut sebagai larutan induk. Nah, dari larutan ini nanti akan kita gunakan, kita praktekkan untuk penggunaan masing-masing hewan ternak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah biasa menggunakan, kita hanya mengambil satu tutup botol dari campuran ini, digunakan sesuai dengan kebutuhan hewan ternak yang akan kita gunakan. Untuk hewan kecil seperti unggas, itu kita cukup satu tutup botol saja. Digunakan satu tutup untuk 10 liter air minum. Untuk ternak sedang, kambing ataupun domba, itu kita berikan setengah tutup atau kurang lebih 5 cc atau 5 mili. Nah, karena satu tutup ini kurang lebih 10-12 mili. Nah, kemudian untuk ternak besar, sapi, kemudian kerbau atau kuda, itu kita berikan full satu tutup untuk 1 ekor per harinya. Jadi teman-teman juga harus membedakan ternak apa yang kita gunakan sehingga nanti dosisnya atau cara penggunaannya tepat. Saat ini kita akan gunakan untuk hewan ternak sedang. Dalam hal ini adalah kambing dan juga domba. Penggunaan pada kambing dan juga domba itu teman-teman bisa lakukan di 2 metode. Yang pertama, kita bisa digunakan atau dicampurkan pada hijauan pakan. Nah, jadi hijauan pakan. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan pakan yang lain, hanya rumput saja, teman-teman bisa campurkan juga di pakan rumput atau hijauan. Kemudian teman-teman juga bisa campurkan dengan pakan tambahan lainnya. Umumnya adalah katul ataupun kulit kedelai, mungkil kedelai dan lain sebagainya, itu juga teman-teman bisa campurkan. Dalam hal ini biasa disebut dengan komboran. Nah, jadi bisa di 2 penggunaan ya. Pertama juga bisa dicampur ke rumput dan juga bisa dicampur ke komboran. Nah, rumput yang bagus itu sebaiknya sudah melalui proses pencacahan. Artinya kita luaskan dulu permukaannya dengan cara dipotong menjadi lebih kecil. Kalau teman-teman tidak punya alatnya, bisa gunakan seperti arit ataupun lain sebagainya. Silahkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan ataupun di tempat teman-teman. Kita lihat proses pencacahannya. Kemudian setelah ini yang sudah kita campur tadi, ini ya, kalau teman-teman tadi masih ingat, setelah kita campur, ini adalah campuran Fiterna, POC dan juga Hormonic, nanti akan digunakan untuk campuran dari pakan yang kita gunakan. Saat ini kita menggunakan untuk dicampurkan kepada rumput ataupun hijauan. Nah, yang sudah kita campur tadi itu kita gunakan kurang lebih 2 tutup botol. Nah, jadi teman-teman harus tahu, harus bisa juga memperkirakan kebutuhan hewan ternaknya seberapa. Karena dosis idealnya adalah kurang lebih setengah tutup per ekor per hari.
karena di kandang sini kurang lebih ada 4 ekor ataupun 6 ya. Nanti teman-teman juga silahkan dikalikan saja sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini dicampur juga dengan garam boleh, campur dengan gula juga boleh, kemudian tetes tebu kalau ada juga boleh, dan juga ada katul ya. Nah, jadi kita coba buat pakan yang lengkap. Nah, jadi bukan hanya seratnya tapi juga ada karbohidratnya, sehingga si kambing itu sudah cukup nutrisinya. Nah, ini dicampur secara merata dulu. Sekarang kita siramkan. Boleh pakai alat, boleh pakai tangan. Ya. Nah, pencampuran ini boleh pakai tangan ya, biasa saja. Boleh pakai alat ataupun pakai tangan boleh. Yang penting dicampur secara merata, menyeluruh, sehingga di semua bagian nanti sudah tercampur dari teknologi kita. Nah, setelah dicampurkan air, baru kita taburkan katulnya. Atau kalau teman-teman nggak ada bekatul, susah bekatul, silahkan boleh pakai apapun yang ada di daerah teman-teman, seperti mungkin ada polar, kemudian ada kulit kedelai dan lain sebagainya. Nah, umumnya penggunaan ini kurang lebih 3 kilo sampai 6 kilo. Lagi-lagi tetap sesuai kebutuhan yang ada di peternakan teman-teman sekalian. Nah, ketika sudah diratakan baru kita aduk. Nah, diaduk secara merata. Nah, jadi semua sisi harus tercampur ya. Hijauan atau rumput yang digunakan itu memang sesuai dengan yang ada di lokasi teman-teman sekalian. Nah, apapun bisa. Kalau di tempat teman-teman ada jerami ataupun limbah pertanian apapun juga boleh digunakan. Dicampur saja, tidak apa-apa. Daun kering ataupun batang jagung, nah itu juga boleh digiling dulu, kemudian dicampurkan menjadi pakan ternak. Intinya jangan sampai terlalu basah atau terlalu banyak airnya. Ini disimpan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan silahkan. Nah, ini disimpan 1, 2, 3 bulan silahkan, tapi kita juga harus tahu bahwa kadar airnya tepat. Betul. Nah, tidak terlalu basah ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, lembab. Bahasanya mamel. Mamel katanya kalau bahasa Godean, bahasa Jawa. Iya. Ya, jadi seperti ini saja. Baru ini kita siram dalam drum atau dalam tong. Ya. Jadi ketika sudah jadi seperti ini, apabila langsung ingin digunakan silahkan boleh, tetapi juga kalau ingin disimpan juga boleh menjadi nanti fermentasi. Nah, jadi disimpan dalam drum ataupun wadah yang ditutup secara rapat. Untuk jangka panjang. Nah, itu untuk jangka panjang. Selain kita berikan pada pakan, kita juga boleh campurkan ke air minumnya. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin membuat pakan juga diberikan, tetapi sisanya juga ada dan itu bisa digunakan untuk air minum. Kita juga bisa gunakan pada pakan basah atau komboran. Nah, sehingga teman-teman juga bisa campurkan ke pakan basahnya, dan ini kita cukup gunakan sebanyak 1 tutup botol dicampur ke pakan kurang lebih 3 kg. Nah, jadi ini yang kita gunakan adalah kulit kedelai dan juga ada bekatul. Nah, ini untuk menjadi pakan basahnya atau komborannya. Nah, ini kita campurkan dulu, siapkan air untuk mencampurkannya nanti. Lalu kita masukkan. Oke. Nah, kita campurkan ya secara merata. Oke. Jadi boleh juga dengan campuran yang lain, sumber energi, sumber serat, sumber protein juga lebih bagus. Bisa gunakan bungkil kedelai ataupun konsentrat yang ada di pasaran juga boleh, silahkan. Atau dengan gunakan katul juga tidak apa-apa. Seringkali komboran juga tetap harus dicampur dengan hijauan. Artinya mungkin pagi komboran atau sore hijauan. Nah, tetapi kalau memang hanya 1 tunggal itu pun tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, ini sudah jadi, kemudian kita sajikan ke hewan ternak, dalam hal ini adalah kambing dan domba. Bagi teman-teman yang langsung biasanya campur ke
ember sini juga boleh, tidak perlu dicampur dulu ke ember, sesuai kebutuhan saja. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan menggunakan Viterna, POC maupun PPT hormonik yang kemudian kita jadikan satu menjadi larutan induk, kita sudah bisa berikan ke seluruh hewan ternak kita. Tadi kita sudah cobakan untuk membuat pakan dicampurkan ke hijauan dan juga ke pakan komboran, sehingga teman-teman juga bisa menduplikasi dan juga digunakan untuk hewan ternaknya. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat. Demikian dari kami, tetap semangat, tetap sehat, dan semangat pagi. Baik. Cek 1, 2, 3, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita sebelum mulai cek sound dulu, seperti biasanya. Sudah terdengar ya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah ada lebih dari 100 peserta yang hadir. Terima kasih. Ini dari berbagai wilayah. Dari Hong Kong juga sudah hadir. Dari Pangkal Pinang ini. Luwuk Banggai juga sudah hadir. Terima kasih. Bu Niswa ini, Bu Niswa. Lampung Timur, Nurjana. Terima kasih. Samarinda pun sudah hadir. Tidak menunggu waktu lama, kita mulai saja kegiatan webinar kita pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, bagi yang merasa suaranya masih kecil, belum terdengar jelas, bisa meningkatkan volumenya atau pakai headset ya, karena memang di sini sudah full, suaranya sudah full, sudah maksimal. Kami cek juga sudah terdengar, walaupun memang volumenya harus dibesarkan. Silahkan meningkatkan volumenya Bapak Ibu sekalian. Kita mulai saja pada kesempatan pagi hari ini. Tema kita yang berkaitan dengan teknik budidaya kambing dan domba. Insya Allah kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di berbagai belahan dunia lainnya. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang tetap sehat, tetap luar biasa, tetap semangat menjalankan bisnis NASA dengan mudah, dengan lancar, dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah dan juga melimpah. Amin. Kami dari perusahaan terus mendoakan supaya kita semua bisa kembali dalam keadaan normal dan juga bisa mensupport apapun yang Bapak Ibu mitra usaha NASA butuhkan, baik untuk menunjang bisnisnya maupun berkaitan dengan teknologi dan juga materi-materi yang kemudian bisa dibagikan oleh kami melalui tim TS PT Natural Nusantara. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengenal saya, sudah ada namanya tadi di depan, Rifki Dimas Aji. Adalah salah satu konsultan teknis bidang peternakan. Nah, jadi kalau berkaitan dengan peternakan, Bapak Ibu sekalian bisa mengkontak kami di nomor pelayanan yang sudah ada di 081127920004. Itu berkaitan dengan peternakan dan juga perikanan. Nah, dalam materi pada pagi hari ini kami sajikan secara lengkap, full. Namun pembahasannya memang tidak menyeluruh dan detail, karena memang berkaitan dengan budidaya itu akan panjang sekali teori pembahasan dan juga tips dalam budidayanya, sehingga pagi hari ini kita sampaikan secara umum saja. Bapak Ibu sekalian, apabila nantinya ingin atau membutuhkan lebih lanjut materi yang lebih detail, bisa juga mengontak kami selaku tim TS PT NASA. Kemudian nanti bisa juga mengundang barangkali kalau ingin mengadakan sharing khusus bersama timnya, itu juga bisa. Monggo silakan mengajukan ke bagian divisi
Humas dan Technical Service Bapak Agus Hakim di 0811 2792 004. Materi pada kesempatan pagi hari ini kurang lebih ada 6 subbab, ini ada 6 berkaitan dengan kambing dan juga domba, karena memang kalau kita bicara hewan ternak, salah satu yang masih menjadi favorit dagingnya dan tersebar di mana-mana itu adalah kambing dan domba. Belum lagi kalau kita tahu bahwa ada perayaan-perayaan tertentu yang memang ternak ini menjadi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, seperti Idul Kurban sebentar lagi, kemudian ada akikoh yang harus dengan kambing ataupun domba. Nah, itu memang masih menjadi favorit peternak dalam membudidayakan kambing dan domba, sehingga kita juga harus membantu mensupport, baik itu meningkatkan produktivitas kambing dan dombanya ataupun membantu teknologi yang tepat sehingga para peternak mudah untuk menjalankan kegiatan beternaknya. Nah, tadi di awal kami sampaikan video aplikasi teknologi NASA untuk kambing dan domba. Bapak Ibu sekalian bisa saksikan ulang, sudah ada di YouTube PT Natural Nusantara. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa cek langsung di sana. Ada aplikasi cara teknologi NASA, paket NASA untuk kambing dan juga domba. Nah, beberapa sebab ini, yang pertama ada sekilas tentang kambing dan juga domba, kemudian jenis-jenis atau apa yang membedakan antara kambing dan domba, kemudian mengapa tidak sama, kemudian ada kambing apa saja, domba apa saja, sehingga ini nanti berkaitan dengan kemudahan kita kepada para customer, kepada konsumen, kepada peternak untuk berdiskusi, bertanya, dan mengestimasi kira-kira dengan domba ini mampu nggak kita tingkatkan produktivitasnya. Nah, mampu sampai maksimal seberapa, nanti juga itu penting menjadi bahasan kita. Kemudian yang ketiga adalah perkandangan, kandang yang tepat, kemudian bagaimana kita mempersiapkannya, dan juga bisa berpengaruh terhadap produktivitas. Nah, sehingga ini semua nanti menjadi bekal Bapak Ibu sekalian apabila ingin memulai beternak atau ingin berkunjung ke suatu peternakan kambing dan domba, sehingga kita bisa paling tidak memahami apa yang menjadi kendala di lapangan dan juga bisa menerima masukan serta menjelaskan. Nah, beberapa faktor tersebut kurang lebih ada di 6 poin ini. Kemudian kandang siap, kita harus siap memilih bakalan. Nah, itu di poin 4 nanti ada pemilihan bakalan, pemilihan bibit yang tepat. Kemudian selanjutnya ada manajemen pakan. Nah, ini tentu pakan ini adalah masuknya teknologi kita, teknologi NASA, sehingga ini juga penting ditambah dengan aplikasinya NASA nanti bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita memanajemen kesehatan dan upaya kita dalam mengendalikan penyakit kambing dan juga domba. Nah, untuk yang pertama kita lihat potensi sekilas kambing dan domba. Memang setiap tahun seperti kami sampaikan tadi terus mengalami peningkatan ya. Ini rata-rata di Kementerian Pertanian Republik Indonesia memang populasi terus meningkat 2,5% per tahun. Nah, silahkan Bapak Ibu kalau mau memulai usaha kambing dan domba, masih sangat dibutuhkan pasarnya, bebas menjual dan juga harganya terus stabil. Nah, kalau kita lihat populasinya, ini yang sebelah kiri itu ada domba yang ada tanduknya itu identik dengan domba 17,8 juta dan kambing ada 18 juta ekor di Indonesia. Nah, ini masih terus ditingkatkan. Mengapa? Karena untuk memenuhi jumlah penduduk yang padat sekali sampai dengan 270 juta jiwa. Nah, penduduk Indonesia tentu harus ditingkatkan dengan kambing domba yang banyak pula, kebutuhan pangan yang tinggi pula. Nah, kalau kemarin kita baru saja merayakan Hari Krida Pertanian, disitulah para peran petani, peternak kemudian bisa terus semangat. Kita juga harus menyemangati untuk apa? Untuk menyediakan pangan bagi kita semuanya. Nah, dari potensi yang sangat lebar, populasi yang terus bertambah ini tentu juga harus ditunjang dengan teknologi yang tepat, menjadikan peluang dari teknologi itu masuk untuk meningkatkan populasi dan menangkap potensi yang lebar tersebut. Nah, sehingga kita punya teknologi yang sangat tepat yang itu sudah
sebelumnya dijelaskan khusus di bab bedah fiterna ya, itu ada beberapa faktor mengapa kita harus mengeluarkan fiterna, kemudian kandungannya dan sebagainya, sehingga ini sangat tepat untuk dipadukan dengan hewan ternak apapun, dalam hal ini pada kesempatan pagi hari ini yaitu kambing dan domba. Nah, potensi tersebut memang kalau kita lihat tinggi sekali, mulai dari kebutuhan harian, daging harian. Nah, daging harian ini Bapak Ibu sekalian mesti setiap keluar rumah, setiap berkunjung ke suatu daerah, pasti di pinggir jalan ada yang namanya warung sate. Nah, yang menjadi favorit dan harganya memang selalu stabil tinggi di atas, yaitu sate kambing, sate tongseng dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan pribadi, kebutuhan harian. Belum lagi ada pesta, acara, event tertentu yang membutuhkan asupan daging kambing dan domba. Idul Kurban, akikoh, belum lagi kalau nanti susunya diperah menghasilkan susu kambing dan lain sebagainya. Karena masih banyak lagi potensi dan kebutuhan akan daging kambing dan juga domba. Nah, jadi kurang lebih kita di bulan depan merayakan bagi umat muslim ya, mengadakan ibadah Idul Kurban. Nah, insya Allah tahun ini Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa cukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan, untuk bisa berkurban. Nah, karena memang kurban ini ceritanya panjang sekali. Di sini juga ada di surat Al-Kautsar ayat kedua ya. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Nah, berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kurban ini menjadi suatu hal yang hampir menjadi prioritas umat muslim ya. Sehingga bayangkan kalau umat muslimnya mayoritas, sehingga kebutuhan daging, kebutuhan ternak ini juga menjadi tinggi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir akan pasar dari kambing dan juga domba. Nah, jadi seperti itu sekilas kambing dan domba. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini Bapak Ibu sekalian mungkin yang belum banyak mengetahui jenis-jenis kambing dan juga domba di Indonesia. Nah, ini kita bahas dulu mengenai domba ya. Nah, jadi biasanya kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke suatu peternakan, kemudian ada yang dipajang di depan, yang harganya mahal, bertanduk lancip, yaitu yang disebut dengan domba Garut. Nah, jadi posturnya tubuh tegap ya, tanduknya besar melengkung, cenderung bertanduk panjang dan melingkar ke belakang sampai dengan maju ke depan. Nah, domba Garut ini memang menjadi favorit karena dia tubuhnya besar, bisa mencapai ukuran besar. Namun tetap juga ada yang namanya grading atau pembagian ukurannya, sehingga ini juga menentukan harga. Nah, jadi kalau domba Garut ini juga ada gradingnya, ada yang kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Bervariasi bobot badannya, bisa diatur, bisa ditingkatkan melalui manajemen budidaya yang tepat. Nah, kemudian kalau kita potong, kita dapatkan karkas itu juga lumayan sedang ya, 40 sampai 45%. Artinya yang sudah dikurangi kepala, sudah dikurangi kulit, dikurangi jeroan, dikurangi kaki, kemudian darahnya itu 40%-an. Jadi kalau karkas itu setelah dikurangi itu semua, dagingnya juga tulang itu jadi 45%. Kalau seumpama kita punya nimbang ternaknya bobotnya 40 kilo, sehingga kita dapat karkas kurang lebih hampir 20 kilogram. Nah, sehingga itulah poin-poin penting dalam kita beternak dan juga nantinya membeli atau menggunakan hewan ternak tersebut. Kemudian yang selanjutnya selain domba Garut, ada juga domba ekor gemuk. Nah, ekor gemuk ini ditandai dengan ekornya yang gemuk ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian jarang ditemui untuk ternakan tradisional, karena biasanya ternakan tradisional lebih suka menggunakan domba ekor tipis atau juga ternak gembel. Nah, ternak gembel, ternak domba itu juga sering digunakan untuk peternakan biasanya. Nah, DEG ini atau domba ekor gemuk itu memang karkasnya lebih tinggi. Nah, lebih tinggi, dia kepalanya lebih agak kecil, kemudian tulang-tulangnya dan posturnya memang kalau dibandingkan domba yang lain memang lebih tinggi. Namun belum bisa mengalahkan dari domba Garut. Nah, kemudian yang ketiga adalah domba ekor tipis. Nah, inilah yang sering banyak kita temui di lapangan. Nah, gembel biasa disebut juga dengan gembel karena bulunya, rambutnya itu yang tebal, kotor. Nah, gembel ya, gembel. Namun
kami sarankan apabila Bapak Ibu sekalian ingin beternak, rambut-rambut itu juga seharusnya dicukur, nah dipotong, sehingga tidak mengganggu, tidak menjadi tempat bagi penyakit itu tumbuh menempel di tubuh ternak. Nantinya ada kutu, ada serangga dan sebagainya, itu menyebabkan penyakit. Nah, DET ini, domba ekor tipis ini memang lebih kecil badannya. Nah, jadi lebih di bawahnya dari si domba ekor gemuk tadi. Nah, kalau karkas memang nggak beda jauh, masih di atas 40-an%, dan dia cenderung telinganya ke bawah kecil. Nah, tanduknya pun tipis kecil, muncul tapi biasanya cuman sedikit ya, sedikit, nggak sampai dia melingkar seperti domba Garut. Nah, yang terakhir mengenai domba yang memang saat ini juga banyak dibudidayakan dan juga menjadi favorit dari dagingnya, itu adalah domba merino. Nah, domba merino ini banyak juga yang bilang seperti biri-biri. Nah, namun aslinya ini adalah domba merino. Badannya tertutup dengan bulu yang rambut yang tebal. Nah, rambut yang tebal, dan juga dia memiliki karkasnya yang tinggi sekali. Karkas tadi setelah dikurangi semuanya ya, dia itu mempunyai persentase daging tadi yang banyak dari badannya tersebut. Walaupun harganya mahal, apabila dia dipotong ternyata mendapatkan daging yang banyak dan juga berkualitas. Mengapa kemudian menjadi favorit? Karena dagingnya pun kualitasnya bagus, lebih empuk, lebih sehat dan lain sebagainya. Nah, berat badannya pun itu bisa besar sekali, sampai dengan 60-an kilo ke atas. Bisa, ada yang bahkan hampir 1 kintal itu ada domba merino di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau yang belum pernah melihat, bisa juga berkunjung ke peternakan. Sekarang mulai ada juga banyak yang menyilangkan. Nah, merino dengan domba-domba yang lainnya ada juga yang disilangkan. Nah, kemudian selanjutnya selain domba, nah jadi sebelum kita masuk ke perbedaan kambing dan domba, kita juga lihat kambing. Nah, macam-macam kambing ya. Kambing mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang menemukan jenis-jenis berbagai macam, tetapi yang paling umum itu ada dua, ada kambing PE. PE ini adalah peranakan etawa, karena kambing ini aslinya adalah etawa. Nah, etawa. Namun begitu sampai di Indonesia tentu harus adaptasi dan juga harus bisa mengikuti iklim di Indonesia, sehingga perlu dikawinkan dengan ternak yang sesuai dengan iklim Indonesia, sehingga menghasilkan anak walaupun produktivitasnya menyerupai dengan etawa tadi, namun ini sudah peranakan, sehingga jarang sekali etawa asli tetapi kita sebut dengan PE, kambing peranakan etawa. Nah, ini kambingnya tinggi ya, cenderung lebih tinggi, nangkring, lebih besar. Nah, pundaknya itu biasanya dinilai untuk perlombaan. Nah, jadi kalau dia tinggi, besar, kemudian dia bisa menjadi pemenang kontes. Biasanya juga ada kontesnya. Tinggi pundaknya sampai dengan 1 meter, berat badannya tinggi juga, berat juga sampai dengan 40-an kilogram. Nah, di sisi lain kita punya kambing yang asli ya, kambing yang pribumi ibaratnya. Nah, itu adalah kambing kacang. Nah, kambing kacang ini mudah dipelihara, dibiarkan saja dia hidup makan sendirinya ada sendiri, tetapi memang posturnya itu tidak sebesar kambing dan juga domba yang lainnya. Kambingnya kecil, kemudian warnanya hitam, biasanya hitam gelap, hitam full. Kemudian ada juga ya sekali yang coklat, putih, kombinasi juga ada. Berat badannya mungkin hanya berkisar paling tinggi 30 kg. Nah, jadi kambing kacang ini mungkin kalau untuk peliharaan, sambilan, tabungan itu juga enggak apa-apa. Cuman kalau untuk budidaya tanggung ya, sekalian aja berikan yang terbaik. Nah, ternyata kambing itu berbeda dengan domba. Bapak Ibu sekalian, memang ada berbagai macam perbedaan, sehingga kita harus membiasakan menyebut dengan perbedaan tersebut. Misalnya si peternak itu ternak domba, ya bilang saja ternak domba. Nah, kalau ternak kambing ya ternak kambing, karena memang dari berbagai jenis itu ada perbedaan. Serupa namun tak sama ya. Ini kalau kita lihat perbedaannya, Bapak Ibu kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Dari ekornya itu memang kalau dari domba itu dia ke bawah. Nah, jadi ekornya ke bawah, kalau kambing ke atas. Ekornya tuh naik ke atas, buntutnya itu ke atas. Mana ya? Nah, ini kambing ya, lihat yang kacang itu ke atas. Kalau domba dia ke bawah. Kemudian makannya, nah ini berkaitan juga nanti dengan
budidaya, karena kalau kita campurkan antara kambing dan domba, mereka nanti tidak cocok. Domba pakannya ini lebih suka ke rumput karena dia bergerombol berkoloni, sedangkan biasa di luarnya, di luar kandang. Kemudian kalau kambing itu dia suka juga dedaunan. Nah, rumput yang pendek, kemudian daun-daunan, yang legum-legum. Nah, sehingga pakannya nanti akan berbeda. Nah, kemudian kalau sifat perilaku juga berbeda karena kambing itu lebih suka sendiri, sehingga kandang-kandang kambing itu biasanya dia lebih baterai, lebih sendiri-sendiri dibanding dengan domba yang kandangnya itu lebih nyatu, satu luasan 2x2 misalnya diisi 3-4 ekor misalnya. Itu domba tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian kalau fisik tentu domba ini bulunya, rambutnya lebih tebal daripada kambing. Kemudian telinga dan tanduk itu juga berbeda. Nah, kalau tanduk dia melengkung ya kalau domba, kalau kambing biasanya dia ke atas dulu. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang Bapak Ibu sekalian makan di pinggir jalan atau yang biasanya Bapak-bapak beli sate kambing, itu adalah sate kambing atau sate domba? Nah, siapa yang bisa jawab? Tulis di komentar, sate kambing atau sate domba. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melihat langsung penyembelihannya dari sate-sate yang dijual di pinggir jalan itu. Nah, ayo. Jadi, nah ini menjadi pertanyaan kita dan juga menjadi apa namanya, peluang ternak ya, ternak, karena memang dari sate-sate atau olahan-olahan itu lebih disukai dari domba. Walaupun tulisannya sate kambing, tapi itu sebetulnya sate domba. Nah, karena apa? Karena kambing itu memiliki kelenjar bau. Nah, ini perbedaan selanjutnya. Memiliki kelenjar bau sehingga kambing memiliki aroma yang lebih menyengat daripada domba. Bapak Ibu sekalian pernah dengar perengus nggak? Nah, perengus itu adalah bau yang dikeluarkan oleh kambing. Nah, sehingga biasanya orang nggak mau ke kandang kambing. Nah, padahal misalnya peternakannya peternakan domba. Nah, sehingga baunya tidak sebau kambing. Nah, namun ada juga yang asli sate kambing. Nah, jadi kalau asli sate kambing berarti dia sudah pintar, sudah bisa untuk mengolah dagingnya. Karena aroma bau ini, kelenjar bau ini hanya ada di bagian bawah ekor biasanya, bagian bawah ekor, bawah tubuh si kambing, sehingga jangan sampai bagian itu bercampur dengan bagian daging lainnya, atau jangan sampai setelah kita potong bagian ekornya kemudian tangan kita masih megang bagian itu kemudian megang bagian lain, maka khawatirnya dagingnya menjadi lebih bau, lebih perengus. Nah, jadi satenya nanti kurang, aromanya kurang nendang lah. Nah, belum lagi dari kualitas dagingnya, karena daging domba banyak yang bilang juga lebih empuk. Nah, jadi mayoritas memang sate kambing ini yang digunakan adalah dari daging domba. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian selanjutnya ada perkandangan. Ini silahkan nanti dibaca saja karena perkandangan ini sangat bervariasi dan juga syarat-syaratnya memang tidak mutlak. Ini yang ideal ya, yang ideal kalau bisa terpisah dari pemukiman, mudah dijangkau transportasi, dekat dengan sumber sarana produksi. Produksi ini maksudnya dengan tanaman, nanam pakan, kemudian produksi pakan, kemudian ternaknya itu berkembang. Nah, kemudian juga dengan pemasarannya. Nah, dekat dengan hal itu semua, kalau bisa sesuai dengan tata ruang setempat, rencana tata ruang setempat yang khusus. Biasanya ada khusus untuk bagian zona hijau ataupun peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Jangan sampai nantinya begitu kita sudah investasi besar di suatu lahan, datanglah pemukiman, nah bukan pemukiman yang pergi, malah kita yang diusir. Nah, itu banyak kejadian, khususnya di peternakan broiler biasanya. Nah, karena baunya, lalatnya dan lain sebagainya. Namun itu sudah bisa kita kurangi dengan teknologi kita, bau bisa menjadi lebih minimalis. Nah, baunya bisa lebih berkurang. Nah, poin yang kedua adalah
dalam merencanakan model kandang ini ada berbagai macam juga. Ada yang kandang panggung, kandangnya di atas, ada juga kandangnya di bawah, di dasar, di lantai. Nah ini kalau showroom kita itu dua-duanya adalah kandang panggung, model panggung, kandang modern. Memang mempunyai keunggulan yang lebih baik, lebih bagus karena memang lebih bersih. Lantainya kering, tidak mudah becek. Nah, kemudian mudah dibersihkan, kotoran bisa kita koleksi, mana yang serintil, mana yang urin, sehingga bisa menjadi pupuk untuk masing-masing kebutuhannya. Nah, kemudian kesehatan itu juga lebih terjamin karena penyakit itu mayoritas tumbuh dari kotoran. Nah, dari sesuatu yang kotor. Apabila kotor tersebut kita bisa hilangkan, maka penyakit juga bisa kita minimalkan sehingga penyakit itu hilang, tidak datang ke kandang kita. Nah, memang kekurangannya ini membutuhkan modal yang lebih. Nah, yang lebih untuk membangun kandang seperti ini, namun modal tersebut kita hanya keluarkan sekali karena kandang ini bisa bertahan 5 tahun, bisa sampai 10 tahun. Nah, bergantung dari jenis bahan yang digunakan. Nah, ini yang selanjutnya adalah model kandang lantai. Kandang lantai ini memang mayoritas peternak kita menggunakan ini karena berbagai alasan ya. Maksudnya ada yang memang kandangnya hanya di sebelah rumah. Nah, ini ketika kami jalan-jalan pun sekitar wilayah lokasi rumah itu memang banyak sekali, masih banyak para peternak, petani yang itu menaruh hewan ternaknya hanya di sebelah rumah dan dengan kandang seadanya, yang penting terayomi ya. Nah, itu tidak apa-apa untuk memulai saja. Untuk memulai tidak apa-apa, boleh saja. Namun memang mempunyai beberapa juga kekurangan. Nah, keunggulannya apa? Memang lebih sederhana konstruksinya, hanya cukup atap dan juga nanti tempat pakan. Biayanya relatif murah, namun memang harus terus kita kontrol dari alas kandangnya. Perlu rutin diganti jerami atau dialasi, jangan kemudian langsung tanah karena nanti bisa becek juga menimbulkan banyak penyakit. Nah, efek selanjutnya jangka panjangnya adalah apabila kita ingin budidaya dengan tepat, kandang lantai ini menjadi hal yang kurang tepat. Karena apa? Karena menjadikan pertambahan bobot badannya menjadi lambat. Nah, cenderung lebih rendah daripada yang kandang di panggung di atas. Nah, mulai dari kotoran tadi, sirkulasi, kemudian kemampuan dia menyerap pakan dan lain sebagainya itu kurang baik sehingga kurang efisien dalam pembersihan. Nah, peternak membersihkan pasti dia masuk juga ke dalam kandang, harus menyingkirkan hewannya tersebut, kemudian balik lagi. Kalau tidak seperti itu, kandang menjadi kotor dan tidak nyaman sehingga pembersihan tersebut menjadikan juga efek negatif bagi hewan ternak tersebut. Nah, model kandang selanjutnya selain dari kandang panggung dan juga kandang dasar, juga ada jenis jumlahnya. Tadi kalau kita lihat ada kandang individu, kandang sendiri-sendiri, ini adalah kandang kelompok. Nah, jadi mayoritas atau rata-rata itu adalah kandang kelompok. Walaupun tidak secara menyeluruh jadi satu, tetapi tetap harus dibagi. Mana yang usia 4 bulan sampai dengan 8 bulan misalnya, mana yang 12 bulan sampai dengan 2 tahun dan lain sebagainya, itu juga harus dipisahkan. Karena jangan sampai terjadi kesenjangan yang tinggi antara masing-masing ternak. Nah, kandang koloni ini yang terpenting adalah mencukupi hewan ternaknya karena perlu luasan 0,5 sampai dengan 1 meter persegi per ekornya. Nah, silahkan kalau mau diisi 4, paling enggak berarti butuh 4 meter persegi, misalnya 2 kali 2 diisi 4. Nah, itu tidak apa-apa, boleh. Nah, ini kandang koloni biasanya diisi oleh domba, nah oleh ternak domba, dan juga di kandang perkawinan. Nah, bisa jadi diisi 8 betina dan 1 jantan, itu juga banyak peternak yang melakukan praktekan seperti itu, atau bahkan 1:10 banding 12 itu juga ada. Nah, tergantung kondisi kandang yang mau kita buat. Maupun kandang panggung itu berkoloni pun bisa, tidak harus kandang individu. Nah,
Kemudian selanjutnya di perkandangan juga kita harus mempersiapkan perlengkapan kandang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang masih ingin merintis, mungkin ini bisa dikesampingkan, tidak apa-apa. Cuman kalau ingin berkembang lagi, kita juga harus punya area-area tertentu seperti tempat gudang pakan, penyimpanan pakan, kemudian ada juga timbangan, kemudian area bongkar dan muat ternak, kemudian rumah kompos juga harus ada, rumah pupuk. Begitu dibersihkan, dipisahkan ke area tertentu yang di situ adalah tempatnya dari si pupuknya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah pemilihan bibit. Nah, jadi kalau tadi kita bicara jenis-jenis, Bapak Ibu sekalian sudah tahu mana kira-kira yang sudah mau mengincar ternaknya apa, kemudian dari kandangnya sudah disiapkan juga, kandang panggung maupun kandang dasar, silahkan yang manapun boleh. Kemudian selanjutnya untuk mengisi hewan ternaknya kita harus tahu yang namanya bakalan yang tepat atau bibit ternak tersebut yang tepat. Jangan sampai kita membeli hewan bibit kok harganya murah sekali. Nah, padahal kita tidak tahu catatan recordingnya. Bisa jadi orang tuanya memang kecil, tidak besar-besar, genetiknya jelek dan lain sebagainya. Karena tetap harus berpengaruh terhadap pertumbuhan hewan ternaknya dari bibit tersebut. Nah, syarat yang pertama untuk kita memilih kambing atau domba yang akan kita budidayakan untuk menghasilkan daging itu umurnya 4-8 bulan. Mengapa harus umur segitu? Nah, karena memang lajunya masih sangat tinggi-tingginya. Nah, jadi ibarat manusia adalah usia-usia dari pertumbuhan. Usia pertumbuhan, bukan lagi dia berhenti tumbuh. Nanti kalau kita udah beli di umur 1,5 tahun, ya kita baru cuman bisa menambah isi perutnya saja, penggemukannya saja, tidak menambah postur dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya bukan hanya pertumbuhannya tinggi, tetapi efisien dalam penggunaan pakan. Jadi FCR-nya rendah. Jadi pakan itu lebih efisien, lebih banyak yang diserap di usia-usia umur segitu. Nah, kemudian di usia bobot 4-12 ini diupayakan minimal beratnya itu sudah mencapai 15 kg. Nah, jadi 4 bulan ini dia baru lepas sapih ya, lepas sapih, kemudian sudah bisa mandiri diberikan pakan seperti biasa sampai dengan 12 bulan nanti sudah lebih dari 25 kilo, lebih dari 30 kilo itu sudah sangat bagus. Nah, berkaitan dengan umur 4-8 bulan dan juga bobotnya kisaran minimal harus masuk 15 kg. Kemudian yang selanjutnya adalah dari jenis kelaminnya. Nah, jenis kelaminnya upayakan pilih yang jantan. Kecuali Bapak Ibu sekalian ingin membeli yang bisa untuk dibudidayakan menghasilkan anak. Nah, breeding atau pembibitan. Pilihlah betina, upayakan betina yang pernah melahirkan anak yang kembar kalau ada, kalau bisa. Nah, kemudian selain jenis kelamin dan juga ada kesehatan. Tentu kita juga harus lihat kondisi ternak sehat itu bagaimana, nanti akan kita ulas di bab khusus di bagian upaya dari mengendalikan penyakit dan juga kesehatannya. Kemudian yang keempat ada kondisi fisik. Nah, jadi fisik ini juga penting sekali. Jangan juga tertipu dengan kondisi badan yang kok kelihatannya besar. Nah, padahal itu sudah mentok. Nanti begitu kita ternakin, ya sudah dia cuma segitu aja. Padahal harusnya bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, kondisi badan ini boleh kurus tapi sehat. Nah, jadi kurus ini kemungkinan besar karena kurang konsumsi pakan dari peternak sebelumnya atau kualitas pakannya yang rendah. Nah, namun kalau sehat tidak cacat, dia bisa sangat kita forsir untuk menghasilkan kondisi badan yang bagus. Nah, sehingga kurus tadi kita beli harga yang murah. Nah, harga yang murah ini begitu kita treatment dengan pakan dengan teknologi NASA yang tepat, dia cepat gemuk dan juga selisihnya nanti menjadi lebih tinggi dan juga mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, karena beberapa penjual bibit itu biasanya kalau ada yang kurus-kurus, memang kalau yang tidak tahu trik ini itu dia lebih memilih yang besar, yang bagus. Nah, tapi kalau untuk beli bakalan bibit itu cukup sehat saja dulu untuk
kurus gemuknya nanti bisa kita kendalikan di kandang kita sendiri karena dia baru umur 4 bulan kalau kita beli bakalannya. Kemudian selanjutnya dari jenis hewan ternak, tentu kita harus dapatkan dari hewan yang keturunannya bagus, genetiknya bagus. Termasuk dengan bangsa tadi, apakah mau milih merino yang akan cepat besar tapi memang pakannya banyak, atau kambing kacang yang kita biasa saja, kita tidak perlu rawat dengan luar biasa dengan pakan yang ekstra, di jarke atau dibiarkan saja itu sudah hidup. Silahkan, itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memilih bakalan tadi juga penting apabila kita mengetahui penentuan umur atau usia dari ternak tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga penting dalam besok Idul Kurban ya. Penting karena syarat kurban itu beberapa. Salah satunya adalah dari umur ternak tersebut. Umurnya harus sudah ganti gigi atau sudah poel di atas 1 tahun untuk kambing dan domba, poel 1 minimal. Nah, jadi ini ya usianya ya. Kalau kambingnya lihat rahang bawahnya giginya itu masih kecil-kecil, itu berarti dia masih bisa menjadi bakalan yang bagus untuk kita kembangkan, untuk kita selanjutnya kembangkan. Tapi kalau untuk disembelih itu belum masuk, belum boleh karena memang dia masih kecil. Nah, jadi kalau dia badannya besar tapi giginya masih kecil, masih muda, berarti itu ternak yang bagus. Nah, ternak yang bagus. Kemudian kalau dia sudah masuk umur 1 tahun, dia ganti gigi. Ini yang di sebelah kanan gambar ini, kalau kita lihat seksama, dia sudah ganti gigi sebanyak 2. Nah, sebanyak 2, sehingga kurang lebih tafsiran umurnya dia udah umur 2 tahun, siap untuk dijual menjadi hewan pedaging atau ternak kurban, itu boleh. Nah, jadi itu ya untuk menentukan umur. Nah, ini terlihat sekali dia udah mengganti giginya atau giginya sudah ganti sebanyak berapa kali. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harusnya sudah bisa membedakan. Nah, ini gampang ya, tinggal dibuka. Karena yang namanya gigi susu itu yang sudah berganti, dia bisa menjadi 2-3 kali lipat besarnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian kalau dilihat ini poel berapa nih? 1, 2, 3 atau 4. Nah, karena poel itu maksimal sampai 4. Nah, karena giginya ada 4 pasang atau 8 gigi yang bawah. Jadi kalau poel 1 berarti 2 gigi ganti. Poel 2 berarti udah 4 gigi ganti. Jadi sepasang itu ganti. Nah, ini adalah poel 1. Nah, ini giginya kelihatan ya, poel 1 kurang lebih baru umur 1 tahun namun udah siap untuk diternakkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini poel berapa nih kalau udah kayak gitu tuh. Nah, jadi ini adalah kambing hoks, nggak ada kambing yang ada gigi atasnya, apalagi di behel nggak ada. Nah, sehingga ini adalah guyon-guyonan saja ya Ibu sekalian, bahwa ini si giginya itu dia hanya mempunyai gigi yang bawah, rahang bawah, tidak mempunyai gigi atas, apalagi dia di behel itu nggak mungkin. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor yang penting dalam budidaya. Nah, salah satu faktor yang penting dalam budidaya yaitu manajemen dalam pakan. Nah, karena apa? Karena pakan ini biaya produksi yang juga sangat tinggi sampai dengan 70%. Sampai dengan 70%, sehingga manajemen harus tepat. Nah, Bapak sekalian, dalam manajemen ini ada beberapa faktor, ada beberapa bagian. Ini saya bagi saja. Silahkan kalau yang minat nanti akan saya bagikan filenya. Bapak Ibu sekalian bisa baca ulang. Dibaca ulang saja manajemen pakan ini. Ada jenis pakan hijauan, kemudian juga ada konsentrat. Nah, yang penting adalah ini, Bapak Ibu sekalian, apabila ingin memberikan hijauan, ingin memberikan rumput, maka harus dilayukan terlebih dahulu. Maksudnya dilayukan adalah didiamkan, jangan kemudian begitu nyari di sawah, nyari di lahan masih segar kemudian langsung diberikan, itu sebaiknya jangan. Nah, karena apa? Untuk menghindari yang namanya kembung dan cacingan. Nah, karena dari hijauan segar itu kadar airnya masih sangat tinggi, resikonya kembung tadi, kemudian juga bisa membawa telur-telur dari cacing. Nah, jadi kalau ada cacing, itulah yang masuk ke dalam tubuh ternak, netas dan juga hidup menjadi cacingan. Efeknya adalah hal itu.
Nah, sehingga perlu adanya pelayuan. Nah, misalnya apa? Misalnya pagi kita cari, kemudian hijauan tersebut kita berikan sore harinya, atau sore harinya kita berikan besok paginya, atau sorenya lagi. Nah, jadi seperti itu untuk menghindari resiko-resiko dari penyakit. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kambing yang kita umbar itu tetap hidup, Pak? Padahal dia makan hijauan yang segar. Nah, jawabannya adalah dari kambing-kambing atau domba tersebut, dia tidak mungkin memakan semua rumput yang ada di lahan tersebut. Dia juga pintar untuk memilih. Nah, kalau ibarat kita mungkin begitu disuguhkan makanan, misalnya prasmanan, wah langsung piringnya penuh, misalnya lauknya banyak. Nah, tidak untuk hewan ternak malahan. Sehingga kita kalau ada istilah nakal, nah itu ngalah-ngalahi hewan. Nah, itu istilahnya seperti itu karena hewan pun punya batasan-batasan. Dia tidak mau makan yang kira-kira ada sesuatu ataupun racun di dalamnya, sehingga dia walaupun dia diumbar, dia pilih pakan-pakan yang bisa dia makan. Nah, itu kalau langsung diberikan. Kemudian selanjutnya, oke, ini ada pertanyaan lumayan ya. Kambing behel tadi katanya ada yang. Oke, lanjut ya Bapak sekalian. Saya minat filenya Pak. Oke Pak Ahmad Johar, boleh nanti saya share di grup pertanian organik NASA. Silahkan di download sendiri setelah materi ini selesai. Kemudian selain kita berikan yang segar, kita juga bisa simpan. Nah, atau kita olah. Misalnya hari Minggu kita cari rumput sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sehingga kita bisa simpan, kita bisa olah. Nah, olahnya itu dengan teknologi yang namanya fermentasi. Nah, itu juga bisa boleh diterapkan. Cuman memang ada beberapa faktor, ada beberapa hal untuk membuat ini berhasil, karena memang fermentasi ini adalah proses pemeraman. Bisa jadi dia meningkatkan dari kualitas hijauannya. Karena apa? Karena dia bisa mengurangi beberapa racun di dalamnya dan juga bisa meningkatkan pencernaan hewan ternak. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Nah, sebelum sampai dengan caranya, memang fermentasi ini menjadi pakan yang saat ini viral ya, banyak peternak yang menggunakan karena memang sangat praktis sekali. Maksudnya bagaimana? Karena memang kita buat sekali banyak, contohnya 3 atau 4 drum itu seperti gambar di belakang Pak bapak-bapak yang lagi chopper hijauan, dia cari rumput sembarang, kadang campur juga dengan jerami, campur dengan rumput ilalang, campur juga dengan rumput-rumput sawah biasa, dicoper, dimasukkan, dipotong kecil-kecil, barulah dia olah menjadi pakan fermentasi. Nah, jadi hijauan yang kurang berkualitas bisa menjadi lebih bagus hasilnya. Nah, itulah disebut dengan meningkatkan kualitas. Kalau mengawetkan tentu dia menjadi lebih awet karena diperam. Kemudian juga membantu pencernaan. Nah, ini caranya. Nah, ini nggak perlu ditulis, Bapak sekalian juga nanti sudah, kalau udah dapat filenya udah aman, bisa diterapkan. Nah, teknologi kita yang digunakan yang menjadi utama dalam fermentasi memang adalah tangguh probiotik. Nah, tapi mohon maaf Bapak sekalian, masih dalam proses perpanjangan atau perizinan, sehingga belum ada saat ini produk tangguh probiotik, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa sementara gunakan produk probiotik lainnya terlebih dahulu, tetapi tetap dicampur Viterna untuk melengkapi nutrisinya. Nah, jadi 4 tutup botol Viterna plus 4 tutup botol tangguh probiotik untuk atau per 60 sampai 100 kg pakan fermentasi atau hijauan tersebut. Nah, ini cukup dosisnya seperti itu. Caranya seperti di atas. Boleh dicampur juga dengan dedak, dengan katun, tepung ikan kalau ada. Konsentrat juga boleh, jadikan satu, itu menjadi pakan yang utama. Nah, jadi nanti si Viternanya campur dulu ke air ember ini berisi air 2-5 liter, kemudian bisa diberikan. Tadi ada di video di awal. Bapak-Ibu sekalian kalau belum melihat bisa saksikan tayangan ulangnya di YouTube PT Natural Nusantara. Nah, yang A tadi atau yang pertama tadi adalah pakan hijauan. Nah, yang kedua adalah pakan konsentrat. Nah, ini penting sekali untuk ternak penggemukan. Apalagi kita kerja target, misalnya 3 bulan penggemukan. Tentu ada beberapa sumber pakan lainnya. Di antaranya adalah sumber energi,
sumber protein dan sumber mineral. Namun tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, karena untuk melengkapi itu semua itu sudah ada terkandung dalam kandungan teknologi NASA semuanya. Sumber protein asam amino, mineralnya ada juga, bahkan DPOC juga lebih tinggi. Kemudian vitaminnya pun ada. Nah, sehingga selain kita tambahkan yang real, misalnya tambahkan sumber energi seperti dedaknya langsung, polarnya langsung, onggoknya langsung, ketela dan lain sebagainya, kita juga bisa tambahkan teknologi NASA untuk melengkapi sumber energi tersebut, bahkan sumber proteinnya. Nah, sehingga kita juga harus tetap tambahkan, nah ini catatannya, tetap juga harus tambahkan beberapa sumber pakan, tapi teknologi NASA ini membantu untuk menyerap pakan tersebut di hewan ternaknya, namun juga bisa untuk menambahkan. Nah, untuk menambahkan melengkapi. Nah, jadi selain pakan hijauan juga butuh pakan konsentrat. Karena apa? Karena hewan ternak itu minimal kebutuhan protein kasarnya adalah 14% per harinya. Nah, jadi kalau hanya pakan hijauan itu kurang lebih, kalau rumput biasa hanya 9%. Bahkan kalau jerami 4%. Nah, kebutuhan proteinnya harus ditunjang dengan konsentrat tadi, sehingga dia apabila dijadikan satu, dia meningkat kualitas pakannya menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan hewan ternak. Sehingga tidak heran bahwa di lapangan, khususnya di peternak kita, itu sudah ternak 6 bulan, 1 tahun. Bagaimana Pak, kok nggak gendut-gendut, kok nggak besar-besar? Karena dia pakannya hanya baru memenuhi untuk hidupnya, untuk berkembangnya itu belum ada. Nah, sehingga perlu kita tambahkan. Nah, hijauan pun harus yang berkualitas. Nah, namun tidak perlu khawatir, tadi kita juga bisa tambahkan teknologi NASA untuk melengkapinya. Selanjutnya adalah penyusunan ransum ya. Ransum ini terserah Bapak Ibu sekalian, boleh mencampurkan dari apa yang ada di lokasinya. Kalau ada adanya katul, pakai katul buat campuran juga boleh. Adanya dedak dari jagung, silakan dari jagung, atau apa namanya, bungkil-bungkilan boleh, hijauan, rumput gajah, odot, raja dan sebagainya juga boleh, banyak sekali. Biasanya itu hijauan segar kebutuhannya adalah 10% dari berat badan si hewan ternak tersebut. Contohnya, misalnya ada kambing dengan bobot badan 25 kilo, berarti kebutuhan rumput hijauannya itu 2,5 kg per harinya. Hijauan segar ya maksudnya. Segar ini kan masih berat, dia masih banyak airnya juga. Tapi kalau hanya bahan kering, sudah kita keringkan, itu hanya butuh 3%, sekitar 3% dari bobot badan. Nah, jadi silahkan nanti dibaca ulang untuk pembelajaran. Kemudian dalam pemberian pakan, nah ini penting juga untuk kita mengetahui dan memanajemen pemberian pakannya. Diberikan 2-3 kali sehari, boleh pagi sore, boleh pagi siang sore, boleh pagi sore malam juga boleh, untuk dia apa namanya, ngemil. Nah, ngemil ya, agar si perutnya terisi dan paginya tidak kembung. Nah, karena malam biasanya kalau yang kandangnya terbuka di luar angin sedangkan perutnya kosong, nah itu bisa menjadikan resiko kembungnya juga tinggi. Sehingga biasanya peternak memberikan pakan hijauan, rumput itu juga di malam hari sebelum dia tidur, sebelum dia masuk di fase pertengahan malam. Nah, apabila kita gunakan campuran hijauan dan konsentrat, paling tidak perbandingannya 75% dan juga 25%. Kemudian untuk pada saat adaptasi tentu konsentrat juga diberikan bertahap, dan yang jarang diperhatikan oleh peternak adalah air minum. Nah, air minum ini juga wajib diberikan terus-menerus. Nah, harus standby, harus ada. Karena apa? Karena ternak nanti kalau dia pakan saja tidak ada air minum, dia akan berhenti mencari minum dulu. Kalau nggak ada minumnya, dia nggak akan mulai makan lagi. Nah, jadi itu. Kemudian yang namanya domba itu lebih menyukai pakan rumput. Nah, rumput itu di bawah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau ingin membuat kandang itu, kalau tujuannya ternak domba, pakannya berikan yang di bawah. Nah, cenderung di bawah. Kalau kambing dia lebih tinggi lagi, lebih tinggi sedikit. Nah, sehingga itu untuk menyesuaikan sifat-sifat fisiologis aslinya, tidak memberatkan. Domba pakannya di bawah normal seperti biasa dia di lapangan, kambing dia agak dangak karena biasanya makan
makan dedaunan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk aplikasi teknologi NASA sendiri, untuk hewan khususnya kambing dan domba itu cukup setengah tutup botol per ekor per harinya. Boleh dicampur ke pakan konsentrat, boleh juga ke air minumnya. Nah, boleh saja, silahkan. Yang prinsipnya adalah yang memudahkan hewan itu mengkonsumsinya. Nah, tapi memang yang paling utama adalah komboran ya, pakan basah, kontrat yang dicampur air, campur duduk-duduk yang seperti gambar sebelah kiri, itu diberikan cukup setengah tutup per ekor per harinya. Nah, kalau untuk kandungan sendiri Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah mengetahui, sudah ingat. Nah, bahwa teknologi kita adalah teknologi yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tidak memiliki efek berbahaya untuk hewan ternak dan juga diproduksi oleh bahan-bahan yang alami, organik, aman, baik itu oleh hewan ternak maupun oleh seluruh makhluk hidup lainnya. Nah, apalagi tersusun atas nutrisi murni siap pakai. Nah, maksudnya adalah ketika dia belum siap pakai, tentu si ternak harus adaptasi dulu dan harus menunggu waktu lama untuk dia siap untuk menerima teknologi tersebut. Namun, teknologi NASA sudah melalui proses yang panjang sehingga masuklah di dalamnya adalah proses yang murni siap pakai. Nah, jadi tidak perlu lagi banyak untuk mengolah, tidak perlu lagi banyak untuk menghancurkan. Dia masuk ke saluran pencernaan, kemudian murni langsung siap pakai untuk hewan ternaknya. Untuk ternak menghasilkan daging, dia langsung membentuk sel-sel baru. Kemudian kalau susu dia membentuk VFA juga bisa. Kemudian kalau untuk ternak menghasilkan telur, misalnya di layer di ayam, itu dia masuk ke fungsi untuk meningkatkan produktivitas telurnya. Nah, sehingga peternak ini masuk melalui pakan ataupun air minum, dia akan langsung bypass. Nah, masuk aja langsung ke bagian penyerapan desus halus atau di fili-filinya, sehingga dia mudah diserap, membantu pakan-pakan setelahnya untuk bisa diserap juga sehingga meningkatkan kecernaannya. Nah, kemudian yang poin terakhir di bagian kesehatan dan pengendalian penyakit, ini juga penting sekali. Jangan sampai ternak itu mati karena kita tidak tahu bahwa ternak itu sebelumnya terkena penyakit. Nah, banyak sekali yang begitu mati dia baru bertanya, "Pak, kenapa kok sudah pakai NASA ternak saya mati?" Nah, padahal matinya itu karena penyakit, ada juga karena kutu, ada juga karena tungau, ada juga terkena virus. Nah, banyak sekali. Sehingga teknologi kita digunakan itu juga tetap harus melihat kondisi-kondisi faktor yang lainnya untuk memaksimalkan dalam produktivitas ternak kambing dan juga domba. Nah, tentu dari nafsu makan kita sudah bisa lihat nafsu makan baik dan juga normal, berat badan, kotoran. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Apabila terjun ke lapangan melihat kondisi kotoran yang tidak normal, tentu ini juga menjadikan pertanyaan bahwa ternaknya ini kondisinya sehat atau tidak. Yang tidak sehat bagaimana? Dia terlalu basah, kemudian terlalu padat juga bisa menjadi kendala, dan juga terlalu cair. Nah, jadi tidak normal. Kemudian dari mata sudah bisa dilihat ya, kalau dia normal, matanya jernih, kemudian melihat dan tidak suram. Kalau suram biasanya lebih cenderung seperti mengantuk, itu tandanya tidak mempunyai suatu gejala penyakit tertentu. Kemudian kalau didatangi atau dihampiri orang, misalnya kita masuk ke kandang, dia cenderung berdiri, nah bangun. Tapi kalau dia hanya seperti biasa santai, kemudian hanya duduk-duduk, kok nggak takut dan lain sebagainya, itu bukan naluri aslinya, sehingga bisa dianalisa juga bahwa ini perlu sesuatu treatment, bisa jadi juga dia sakit. Nah, kemudian kulit ini berkaitan juga nanti dengan rambut, dengan bulu. Ini juga bisa mendeteksi cacing, bahwa biasanya kalau ternak cacingan itu bulunya cenderung kering, kemudian kusut berdiri. Nah, itu tanda-tanda bahwa kambing ternak tersebut cacingan. Nah, sehingga perlu namanya obat cacing. Nah, untuk pengendalian penyakit sendiri, teknologi kita berperan di dalamnya dalam hal sebagai upaya dalam pengendalian dan juga meningkatkan kekebalan tubuh di bagian vitamin ya, di bab vitamin. Nah, di bagian nutrisi tadi di nomor 1, 2, 3
Kemudian kalau di bagian kesehatan upaya pengendalian penyakit ini adalah di vitaminnya, bahwa sudah lengkap, ada vitamin A, D, E, K, B kompleks dan lain sebagainya. Vitaminnya organik, boleh saja, terserah. Kalau Bapak Ibu sekalian menambahkan vitamin lainnya silahkan, boleh saja. Namun dengan teknologi kita itu sebetulnya sudah bisa untuk membantu melengkapi dari kebutuhan hewan ternak tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini beberapa dokumentasi. Di sebelah kiri atas itu adalah showroom peternakan kambing perah kita di daerah Cebongan, Sayegan. Di belah kanan ini kambing domba Pak Widodo di daerah Jalan Godean. Bapak Ibu sekalian, kalau mampir main ke Jogja mau belajar langsung silahkan, boleh. Mudah-mudahan juga COVID ini segera berlalu, bisa segera kita berjumpa langsung. Tadi di berbagai wilayah, ada yang di Madiun, ada yang di Siak Riau, ternak apapun juga boleh, kita nanti bisa sharing langsung menuju ke lokasi Bapak Ibu sekalian berada. Nah, ini bahkan di Dubai ya. Terima kasih Bu, berbagai wilayah sudah hadir menyaksikan. Ini adalah manfaat dari teknologi kita untuk di kuantitas, kualitas, dan kelestarian. Semuanya masuk, semuanya bisa untuk melengkapi apa yang dibutuhkan oleh hewan ternaknya, meningkatkan penambahan bobot badan per hari, memacu enzim-enzim pencernaan, memberikan mineral lengkap, kemudian nutrisi itu masuk berbagai macam, kemudian kandungan asam-asam lemak tadi, VFA, volatile fatty acid, meningkatkan pencernaan, efektivitas dan efisien dalam konsumsi pakan, kemudian juga mengandung pengatur tumbuh, zat hormon alami, organik, tidak berbahaya, kemudian meningkatkan nafsu makan, mengurangi bau kotoran, dan aman untuk ternak itu sendiri dan juga lingkungan. Nah, jadi tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Nah, ini untuk ulasan ini khusus tentang Viterna. Bapak Ibu sekalian bisa lihat mengapa bisa menampakkan bobot badan, mengapa dia bisa mengurangi kotoran, bau kotoran. Nah, itu ada di pembahasan mengenai kupas tuntas Viterna, dan juga ada di yang juga ada di dalam Facebook grup kita ini. Nah, jadi sekian, terima kasih atas partisipasi, atas waktu Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktunya kita sama-sama belajar di sini. Sharing, memang kendala saat ini adalah kita hanya satu arah. Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada pertanyaan mungkin yang saya belum sempat baca di komen, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung WA saja, bisa telepon juga boleh. Itu di kontak nomor saya, yaitu di 0811 2792 004. Nah, dengan Mas Dimas atau Pak Dimas silahkan, siapapun boleh. Kalau mau lebih lanjut juga bisa melalui Facebook, silaturahmi, kemudian boleh juga dari YouTube. Bapak sekalian, kalau yang memiliki YouTube bisa juga lihat, pantau kegiatan ataupun yang berkaitan dengan teknologi NASA untuk peternakan perikanan juga ada di sana, di review di Mas Aji TS. Kemudian di email juga boleh, silahkan. Saya coba baca dulu sedikit kalau ada pertanyaan di sini, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada pertanyaan, namun secara umum penjelasan materi tentang kambing dan domba tadi sudah disampaikan. Nah, coba ya saya lihat ke atas. Gimana kalau saya pakai rumputnya itu hasil potongan mesin rumput, bagus tidak? Tetap bagus. Tentu motong rumput ini efisien, efektifnya adalah menggunakan mesin. Nah, jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Tentu bisa membantu mempercepat dalam proses pencacahan. Yang tidak boleh itu kalau potongannya terlalu kecil. Nah, kalau terlalu kecil, ternak juga nanti terlalu cepat mencernanya dan keluarnya juga terlalu cepat. Namun karena ukuran itu ada idealnya, dan umumnya mesin chopper pemotong rumput itu dia sudah dapat ukuran yang tepat antara 2 sampai 5 cm panjangnya si rumput itu. Mungkin lebih 7 atau 10 itu masih bisa ditolerir. Nah, apakah hasil potongan rumput tercampur dengan bantuan kecil akan dimakan kambing berbahaya atau tidak? Nah,
Hal-hal seperti ini yang seharusnya bisa kita hindari, karena dari bawaan bukan pakan itu juga menjadikan hal yang berefek negatif. Kalau batunya masih normal, kecil, kecil tuh maksudnya ukuran apa ya? Ukuran-ukuran kalau kerikil terlalu besar, maksudnya kalau kecil di atasnya pasir nggak apa-apa, boleh. Dia juga masih bisa tercerna. Namun kalau sudah lebih besar, dia akan mengganggu dan juga bisa menjadikan efek negatif pada suatu saat nantinya. Nah, sehingga perlunya gudang pakan, perlunya tempat pakan khusus, kebersihan itu adalah di poin tersebut. Apakah ada perhitungan penghasilannya, Pak, dengan hitungan per ekor? Nah, dari pengalaman pengalaman mungkin ya. Nah, kalau perhitungannya itu tentu tetap ada. Nah, hitungan per ekor ini tergantung dari banyak faktor. Ada dari harga jual, kemudian harga bibitnya. Namun standarnya kalau kita bisa tingkatkan bobot badan itu 15 sampai 20 kilo selama satu periode, itu bisa kita mendapatkan profit yang bagus. Nah, contoh kita beli bakalan satu di bobot 15 kilo. Bobot 15 kilo itu berarti usia 5 bulan. Nah, misalnya dapat 800.000 ya, 800.000. Kemudian kita atau 1 juta lah harga tertinggi misalnya. Kemudian kita ternakkan dan kita dapatkan bobot badan 30 kilo di akhir, sehingga ada penambahan bobot badan 15 kg. Nah, harga jual 30 kilo ini kalau di harga-harga biasa, hitungan biasa, harga normal itu per kilogramnya kurang lebih 60-an ribu per kilo bobot hidupnya, 65.000. Misalnya 60.000 saja. 60.000 dikali 30, 1,8 ya. Artinya sudah ada profit 800.000. 800.000 itu dikurangi biaya pakannya tadi. Nah, pakannya tadi kalau kita beli mungkin cuma butuh sekitar 200-300.000, kemudian vitamin-vitamin lainnya dan lain sebagainya, sehingga kita tetap bisa ada selisih dari penghasilan tersebut untuk per 1 ekor. Namun kalau untuk per 1 ekor belum terasa ya, dikali 10 lah misalnya. Jadi ada kelihatan selama 6 bulan itu atau 5 bulan kita budidaya, kalau 1 ekor misalnya keuntungannya 200 sampai 300.000, kalau 10 3 juta, sehingga 5 bulan misalnya ini keuntungan terkecil lah. Misalnya 5 bulan berarti dia per bulannya ya bisa dapat sekitar 600 sampai 1 jutaan. Nah, itu belum lagi kalau pasarnya adalah pasar Idul Kurban. Di bobot 30 kg ke atas sudah masuk grade yang A, yang besar. Nah, sehingga harganya pun biasanya sudah di atas 2,5 juta. Nah, bayangkan tadi kalau 1,8 harganya bisa jadi 2,5. Nah, itu ada keuntungan lain yang bisa dianggarkan untuk periode selanjutnya atau bisa menjadi profit Bapak Ibu sekalian. Nah, itu secara sepintas ya. Nanti sebenarnya banyak sekali yang sudah mengulas, baik itu di Facebook, di YouTube. Bapak Ibu sekalian bisa dengan mudah untuk menonton, menganalisanya. Apalagi punya sumber pakan mandiri misalnya. Pakan dengan ampas tahu boleh sekali. Ampas tahu ini kandungan proteinnya juga tinggi. Boleh kalau ada, ini menjadi pakan, salah satu pakan yang unggul. Namun tetap harus ada hijauannya, harus tetap ada rumputnya tadi ya. Paling tidak 70% banding 30%, karena ini adalah hewan herbivora, pemakan rumput. Jangan sampai sifat aslinya itu hilang. Nanti dia ada penyakit namanya sapi gila. Nah, sapi gila itu karena dia terlalu banyak diberi pakan yang lain, rumputnya sedikit. Nah, itu ada dulu kasus, sehingga sekarang ada pembatasannya. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadikan semangat, bisa menjadikan manfaat, dan juga bisa dipraktekkan, menjadikan peningkatan omset Bapak Ibu sekalian untuk menjual atau memasarkan, membagikan ilmu tentang teknologi NASA untuk hewan ternak. Semoga bukan hanya menjual tetapi juga membagikan amal jariah, karena kita bisa membantu peternak melalui produk kita, melalui teknologi NASA. Mereka senang menemukan teknologi yang tepat, mereka senang mengaplikasikannya dengan mudah, mereka senang mendapatkan produksi yang meningkat dari yang
sebelum-sebelumnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat, dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Nanti akan kami bagikan ya Bapak Ibu sekalian filenya.